wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hisar al-iqtisadi, embargo ekonomi dan negosiasi yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang puncaknya adalah mereka mengharapkan untuk bergantian untuk menyembah Tuhan. Misalnya ini giliran kami menyembah Tuhan engkau, nanti engkau menyembah Tuhan kami. Nah, sampai seperti itu sehingga turun surah Al-Kafirun. Dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Nah, dan beberapa waktu kemudian, ini setelah Rasulullah SAW bersama para sahabat dan keluarga beliau sudah terbebas daripada embargo ekonomi tersebut, paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Nah, ini di tahun 10 kenabian. Para sejarawan al-mu'arrikhun itu menyebutkan di tahun 10 kenabian ini adalah Amul Huzun. Kenapa jadi disebut Amul Huzun? Karena dua tulang punggung dakwah Rasulullah SAW meninggal, Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Umur Abu Thalib itu sekitar 80-an ketika sudah selesai embargo ekonomi, itu sudah sangat tua. Alahal maradu bi Abi Thalibin falam yalbas an wafathu al-maniyah. Jadi Abu Thalib itu sudah sering sakit-sakitan karena memang faktor usia. Nah, wa kanat wafatu fi Rajab sanatu ashrin minan nubuwah. Jadi kata penulis Syekh Sofiyar Rahman Al-Mubarakfuri, kata beliau Abu Thalib ini meninggal bulan Rajab tahun 10 kenabian. Ba'dal khuruji minasy-sya'b bi sittati ashhur, setelah keluar daripada asy-sya'b, pas yang terkurung itu sekitar 6 bulan. Nah, tak lama kemudian setelah beliau meninggal ini lalu Siti Khadijah. Cuma ada juga pendapat yang mengatakan Abu Thalib ini meninggal bulan Ramadan. Cuma kayaknya yang lebih kuat di bulan Rajab. Dalam hadis disebutkan ini di Sahih Bukhari. Nama Imam Bukhari itu Muhammad bin Ismail. Jadi banyak ulama-ulama ini namanya Muhammad saja, Muhammad wara. Binnya itu yang membedakan. Kalaunya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Banyak lagi Muhammad binnya itu yang membedakan. Nah, ashabus sunan dan Imam Bukhari dan Imam Muslim, 6 orang ini yang disebut kitabnya Kutubus Sittah. 6 orang ini 5-nya bukan orang Arab. 5 orang bukan orang Arab, memang bukan orang Arab. Bahkan Imam Bukhari pun bukan orang Arab. Darahnya tidak ada Arab sama sekali. Lalu bagaimana bisa bahasa Arab itu? Karena dulu itu ketika kaum muslimin ekspansi suatu tempat daerah, itu membawa pasukan, membawa orang, sekaligus membawa bahasa Arab. Nah, jadi kalaunya penduduk lokal itu sudah ada bahasa lokal, bahasa Arab itu jadi bahasa resmi sehingga bisa. Ibarat di sekolah itu bahasa resminya bahasa Arab. Nah, jadi Imam Bukhari bisa bahasa Arab seperti itu karena memang biahnya, lingkungannya secara negara, administrasi semuanya memakai bahasa Arab tuh. Jadi kalaunya dilihat semua penulis Kutubus Sittah itu 6 orang, cuma 1 yang asli orang Arab yaitu Imam Muslim. Sisanya itu bukan orang Arab.
Nah, Imam Bukhari ini meriwayatkan di babu qissati Abi Thalib Anna Abu Talibin lamma hadarathu al-wafah. Ini merupakan hadis yang terkenal ketika Abu Talib meninggal. Jadi ketika masa-masa mau meninggal, kalau kita sekarang mungkin di rumah sakit itu sudah di ICU, sudah koma dah. Dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Abu Talib sudah sakaratul maut, sudah hampir meninggal, Nabi masuk, ternyata sudah ada Abu Jahal. Lalu kata Nabi, "Ya am, wahai paman." Am ini kan paman dari ayah, saudara ayah, ammun, am. Itu jadi bahasa kita ami. Tuh. Nah, kalaunya saudara ibu itu khal. Bibi khalah. Saudara ayah ammun, am. Kalaunya perempuan bibi ammah. Itu beda. Kalaunya dalam ilmu faraid, khal itu walaupun laki-laki tapi karena dari saudara ibu tidak ada pembahasannya dalam ilmu faraid. Amun itu dalam ilmu faraid ada dapat bagian, cuma nanti ada rumus-rumusnya. Dalam wali nikah sama. Dalam wali nikah amun itu memiliki potensi untuk menjadi wali nikah. Kalaunya khal sama sekali tidak menjadi wali nikah sama sekali, itu saudara ibu. Ya am, wahai paman, qul, katakan la ilaha illallah. Bahkan di saat-saat terakhir Nabi masih berusaha untuk mengajak Abu Thalib berikrar syahadat. Qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Satu kalimat yang aku bisa berhujjah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi bukti engkau sudah masuk dalam agama Islam. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Nah, di sampingnya ada juga Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini baku kekuatan nih di saat-saat terakhir. Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Apakah kamu benci agama Abdul Muttalib? Nah, maksudnya kalau kamu mengikuti Muhammad berarti kamu benci agama Abdul Muttalib. Targhabu an millati Abdul Muttalib. Jadi dalam bahasa Arab itu huruf itu bisa merubah arti yang itu bisa jauh. Raghiba an itu artinya benci. Kayak di hadis Nabi yang tentang 3 orang datang pada Nabi, saya tidak puasa, Nabi saya puasa terus, tidak berbuka, maksudnya puasa setahunan. Nabi aku tidak akan menikah, Nabi aku tidak akan tidur malam. Nah, sampaikan di ujung Nabi, di ujung hadis itu ujar Nabi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Raghibaan ini artinya benci, tidak suka. Itu raghibaan, sama dengan yang ini tadi, targhabu an millati Abdul Muttalib. Tapi kalaunya raghiba fi maknanya senang. Raghibtu fi, misalnya raghibtu fi aklir ruz, saya suka makan nasi. Itu beda di huruf. Falam yazala yukallimahu hatta qala akhiru syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Jadi 2 orang ini, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ini terus menerus mendesak Abu Thalib memastikan sikap terakhir Abu Thalib bagaimana. Terus sampai yang dipilih Abu Thalib apa? Ala millati Abdul Muttalib. Maksudnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan memintakan ampun atas dosamu kalau tidak lam unha anhu, kalau tidak dilarang. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada Abu Thalib kalau tidak dilarang. Dan ini pakai la astaghfiranna ini sungguh aku akan memintakan ampun. Itu ada pakai taukid itu penguat. Lam itu taukid, nun itu taukid. Jadi bilanya di ujungnya ada nun bertasydid,
Kata kerja fiil ujungnya ada nun bertasydid itu penguat sungguh. La astaghfiranna, sungguh aku akan bujuran atau penguat sangat kuat. La astaghfiranna, tapi apa? Malam unha anhu. Lalu tidak lama kemudian turun surah At-Taubah ayat 113. Jadi surah At-Taubah ini itu tentang ayat perang. Makanya di awalnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat surah Taubah ini ayat pembeda, memastikan orang kafir itu seharusnya bagaimana, orang muslim seharusnya bagaimana. Jadi surah Taubah ini termasuk ayat madaniyah yang tegas masalah keimanan. Kalau ayat-ayat makiyah itu memang tipikalnya ayat-ayatnya itu jelas masalah keimanan, kekafiran, akhlak, surga dan neraka. Nah cuma surah Taubah ini ayat-ayatnya tuh madaniyah, turun di madaniyah, tetapi ini masalah berbicara keimanan. Makanya kan setelah turun surah Taubat itu kada boleh lagi orang kafir yang beriman berada di Masjidil Haram, dikeluarkan seberataan. Sampai hari ini ada boleh masuk, jadi ada batas-batasnya, ada boleh. Jadi harus Islam dulu. Bilanya lolos bang, nah itu kan belum kisahnya. Pura-pura aja berganti KTP misalnya ada tahu kan. Cuma hukumnya itu. Sampai Dajjal gin kada kau masuk Masjidil Haram tuh. Dua tanah haram Dajjal kada kau masuk. Jadi diperintahkan bilanya pas Dajjal turun, lu kada tahu bang lah waktu itu berita adakah ada itu nah. Dajjal sudah turun ke bumi, kada tahu. Dajjal sudah kadanya turun bang keluar. Jadi Dajjal itu sudah ada. Dajjal itu sudah ada di suatu pulau itu. Sahabat Nabi Tamim Ad-Dari pernah bertamuan langsung offline lawan Dajjal. Cuma Dajjalnya memang belum waktu keluar, jadi santai aja kan ada apa-apa. Nah pas turun itu apakah ada berita itu seduniaan atau kada tahu langsung adanya aja mencongol kena Daniel Bakti kada tahu. Cuma yang jelas Nabi berpesan apabila Dajjal itu keluar jangan didatangi bersembunyi karena kita bisa terpengaruh. Jangan uji nyali, jangan uji keimanan. Ulun anak iman kayak sahabat jangan kadusah. Ini Dajjal ini lain. Kata-katanya itu bisa menyihir macam-macam. Nah, selain bersembunyi, yang aman pasti tidak bisa dimasuki Makkah Madinah itu. Nah, surah At-Taubah ayat 13 itu turun sesudah ini kejadian Abu Talib meninggal ini, langsung turun ayat. Maka nalin nabi walladzina amanu. Nah, ini juga pesan untuk kita. Ini penting nih. Pesan untuk kita nih supaya jangan salah paham. Apalagi kita negara Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama macam-macam. Jangan sampai salah paham nih ayat-ayat yang kayak ini. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu, tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang beriman. Apa yang tidak pantas? Maksud kada pantas ini kada boleh berarti. Mohon sekadar kada pantas yang seharusnya ada, kada boleh. Ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba, memintakan ampun walau mereka ke keluarga. Itu yang kada boleh. Ingat, yang kada boleh yang itu. Kalau yang lain berarti bisa. Yang lain mau memakan meninggal kada apa-apa. Ini kan momennya sama kan Abu Talib mau makan meninggal kada apa-apa. Membantui pas ada kasus. Semalam ada kasus sholat yang di muka itu ada meninggal. Nah, kada apa-apa itu. Merusakkan beresakan gitu. Nah, kalau yang memintakan ampun itu kada boleh. Makanya ketika kita mengucapkan selamat dipilih-pilih kata-katanya, jangan sampai salah ucap. Apalagi itu berhubungan dengan ibadah agama. Kalau masalah keduniaan nggak ada masalah. Orang lagi bangun rumah, udahlah kasih untung rumah pian lah apa-apa ya. Kan nggak ada hubungan apa-apa. Rumah yang memang rumah tempat tinggal. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Ini sama kejadian waktu Nabi Nuh ditagur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi Nuh kan mengajak anak sidin. Ya bunayya irkam ma'ana. Bahkan di saat terakhir Nabi Nuh tetap mengajak anak beliau untuk ikut
bersama dalam kapal, naik kapal. Tidak ayah, sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Tidak, aku akan naik gunung dan itu akan menjagaku, ya'simuni minal ma, menjagaku daripada air. Tapi apa? Wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tak lama kemudian anak Nabi Nuh ini kena gelombang, langsung tenggelam. Langsung banyak ditegur Allah Ta'ala, innahu laisa min ahlik, innahu laisa min ahlik, itu bukan anakmu. Padahal jelas-jelas secara biologis anak Nabi Nuh, tapi ujar Allah Ta'ala innahu laisa min ahlik. Nah berarti keimanan itu yang jadi penentunya. Makanya Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Memang saudara kita itu di mana aja. Warna kulit beda, kada masalah, tapi kita dalam ukhuwah Islamiyah itu sama seduniaan. Sama aja. Takbirnya kita Allahu Akbar, kada ada orang takbirnya subhanallah. Allahu Akbar subhanallah aja kada. Ada mungkin hanya takbir langsung salah, ada mungkin. Ada sama aja takbirnya Allahu Akbar. Nah, kecuali takbirnya lain Allahu Akbar. Itu bisa lain. Walau kanu dan kurba, jadi ini larangan untuk memintakan ampun lah, istighfar, memintakan ampun. Kalau sesama muslim memang disuruh memintakan ampun. Tapi si Dinto jar kayak rajinnya bang sembahyang tahajud. Kayaknya ulun bang lebih banyak harus istighfar. Kada sama. Kita secara pribadi banyak minta istighfar, orang lain kita mintakan juga ampun. Mintakan ampun, mendoakan sama itu. Jadi tidak ada pembatasan, sama semuanya. Nah, min ba'di ma tabayyanahum annahum ashabul jahim. Ashabul jahim, yang jelas-jelas mereka ashabul jahim. Ashabul jahim itu jangan dimintakan ampun. Ini ketahuan sesudah meninggal. Sudah meninggal. Kalaunya masih hidup itu masih ada kemungkinan macam-macam. Jadi kita tidak bisa memvonis siapapun selama masih hidup karena bisa berubah. Bisa berubah. Makanya itu ahli neraka, itu ahli surga. Nah, itu kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah Nabi Muhammad sampaikan. Orang ahli neraka sudah ada orangnya, yang sudah ada dalam Al-Quran atau di hadis Nabi. Yang masuk surga sama sudah Nabi sampaikan juga, kayak al-asyra mubasysyirina bil jannah, 10 orang, lalu istri-istri Nabi, lalu ada sahabat Nabi, macam-macam yang sudah dijamin masuk surga. Bahkan kan ada sahabat Nabi itu, sahabat Nabi lah, cuma maksudnya ada waktu peperangan, pokoknya orangnya sangat berani, luar biasa. Lalu ujar sahabat, wah itu ahli surga, kada aja Nabi, ini ahli neraka. Sahabat ini bingung kenapa, makanya ini dalam peperangan luar biasa ini perjuangannya. Lalu ada salah seorang sahabat yang membuntuti laki-laki tersebut, kenapa jadi Nabi memvonis di neraka. Ternyata pas perang dalam satu momen laki-laki tadi luka parah dan tidak tahan untuk menahan rasa sakitnya, lalu bunuh diri. Tombak atau pedangnya ditajak di tanah, awaknya gugurakannya mati. Asyhadu annaka Rasulullah, ujar sahabat tadi. Ya memang sudah berislam, cuma maksudnya makin yakin dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kontekstual lah, tergantung kondisi. Kada usah yang mau ulah-ulah aneh-aneh. Contoh, hanya meninggal mati Ratu Elizabeth. Kada usah posting ahli neraka sidin ya. Kada usah. Tahu aja di dunia kada usah. Kada usah pernah umur, kada usah. Jadi yang jelas kada usah itu aja. Anak paling aman ya Pak, kada usah mau ucapan ini apa juga. Kita siapa kira persemakmuran Inggris lain. Kada usah yang mungkin karena zaman sudah berbeda, karena masa sudah berbeda. Hari ini dunia maya itu, dunia sosial memang sudah merajalela. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak, sadar atau tidak, memang seperti itu. Dan terkadang yang di dunia maya ini bisa jadi tuntunan
bukan hasilnya sekedar tontonan, jadi tuntunan. Belum lagi podcast-podcast tokoh-tokoh yang menginspirasi padahal isinya itu bermasalah, apalagi dalam hal agama. Makanya kita paling tidak tahulah mengenai dunia maya untuk mengcounter itu, supaya tahu ini lagi apa nih konsepnya, ini lagi apa kasusnya. Sekedar tahu aja. Selain itu ayat yang turun ini surah Al-Qasas ini menegaskan kembali innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib yang digadang-gadang menjadi orang yang memeluk Islam karena memang melindungi Nabi, menjaga Nabi dari kecil, ternyata tidak sempat masuk Islam. Itu. Nah, tetapi Abu Sufyan yang selalu memusuhi Nabi, yang namanya hidayah, Allah berikan hidayah sampai beliau meninggal, sampai beliau mengikuti beberapa jihad fisabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan yang awalnya memusuhi Nabi, itu namanya hidayah. Nah, lalu kata penulis tidak perlu kita panjang lebar menjelaskan ini. Lalu di salah satu riwayat yang lain, ini di Sahih Muslim juga, masih di kisah Abu Thalib. Kisah Abu Thalib. Jadi kalaunya pian ada Sahih Bukhari atau terjemahannya, ketika Imam Bukhari menulis bab dan Sidin pilihkan hadis-hadisnya, nah itu sudah ada hubungan berarti. Hadis-hadisnya berhubungan dengan judul. Ini judul itu mempengaruhi isi-isi hadisnya yang Sidin pilih akan, termasuk kisah Abu Thalib ini. Jadi ada sebuah riwayat ini dari Abbas bin Abdul Muthalib, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam maghnaitan amik fa innahu kana yahutu yaghdabu laka. Abu Thalib ini kayak di mana? Ujar Nabi, huwa fi dahdahin min nar walau la ana lakana fid darkil asfal minan nari. Abu Thalib ini seandainya bukan karena Nabi, siksaannya lebih berat. Nah, itu. Jadi di neraka cuma siksanya lebih ringan daripada yang seharusnya. Karena membantu. Lalu di riwayat lain ini masih di Sahih Bukhari juga dari Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyebutkan tentang Abu Thalib, apa ujar Nabi? La'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Mudah-mudahan syafaatku bermanfaat hari kiamat. Fayaj'alu fi dahdahin minan nar tablu ka'baihi. Jadi mengurangi siksaannya. Bukan mengeluarkan tapi mengurangi siksaannya. Karena memang di neraka itu kada sama. Jadi kada sama antara satu orang yang tidak beriman dengan yang lain, tergantung kejahatannya. Jadi misalnya nih ada beriman, zolim, penjahat, banyak membunuh. Nah ini siksaannya lebih berat daripada yang tidak beriman, baik aja. Nah ada sama. Jadi ada tingkatannya di neraka ada sama seberatan. Sama kayak di surga kan ada tingkatannya, di neraka sama. Nah Abu Thalib ini termasuk yang ringan siksaannya. Lalu yang kedua di Amul Huzun ini yang meninggal ini adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ini di bulan puasa. Wa kanat wafatuha fi syahri Ramadan fi sanatil 'ashirah minan nubuwah. Beliau meninggal di bulan puasa tahun ke-10. Inna Khadijah kanat min amillahil jalil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah persiapkan. Memang dari awal sudah Allah persiapkan, Allah pasangkan kepada Nabi Muhammad untuk menemani Nabi Muhammad di masa awal-awal berdakwah. Itu sudah Allah siapkan. Walaupun seperti itu, Siti Khadijah ini tidak sempat melihat kemenangan Islam karena tahun ke-10 itu lagi masa-masa perjuangan, Sidin meninggal. Itu. Nah, tetapi ini merupakan luar biasa lah, anugerah dari Allah, pengarangnya nih, kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada umat Islam, kepada kita. Siti Khadijah itu menemani Nabi Muhammad di masa-masa sulit yang luar biasa. Ya kayak ibarat Masjid Al-Fat ini lagi masa-masa masih musola, masih halus lagi.
Jamaahnya kalau dihitungi pakai sebuting tangan ya. Jadi jili mah berarti. Masih masa itu. Masa-masa itu. Tapi sekalinya tidak semua yang di masa perjuangan melihati atau menikmati kemenangan tersebut. Sama kayak pejuang-pejuang kita bahari. Kita kada tahu angkatan Pangeran Antasari itu siapa yang berjuang. Kada sawat melihat misalnya benua merdeka, banyak yang kayak itu. Nah, dalam sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini di Sahih Bukhari juga. Jadi Imam Bukhari ini menulis Sahih Bukhari ini luar biasa. Makanya ashahul kutub ba'dal Quran Sahih Bukhari. Walaupun kada parah pang, jauh pang. Cuma maksudnya paling sahih karena Imam Bukhari ini sangat teliti dalam menulis Sahih Bukhari dan menulisnya pun sangat berhati-hati. Kada sembarang menulis. Ini di bab babu tazwijin Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa fadluha. Ini tentang menikahi Siti Khadijah dan keistimewaan Siti Khadijah. Jadi Abu Hurairah pernah bercerita, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah." Jadi malaikat Jibril datang kepada Nabi atau Jibril An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atat." Ini Khadijah sungguh sudah datang. Ma'a ina fihi idam au ta'am au syarab. Fa idza hi atatka. Jadi model kayak ini Nabi Muhammad kayak di ruang tamu, datang malaikat Jibril. Lalu kata malaikat Jibril, nanti ini ada Siti Khadijah datang membawakan makanan atau minuman lah. Kalau sampai yang malaikat Jibril, fa idza hi atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha. Di riwayat lain minni. Bila Siti Khadijah datang nanti membawakan makanan nih, sampaikan salam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari aku. Di riwayat lain pakai dari aku, kalau di sini kada bertulis dari Tuhan dan dari aku. Dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha, dan berilah kabar gembira bi baitin fil jannah, ada rumah di surga. Siti Khadijahnya masih hidup, di surga sudah ada bisi kaplingan. Kita bilangnya kayak itu bisa sanak lawas mati, jangan Allah. Nyata di surga ada aja. Kada uyuh lagi di dunia memikirkan impak masjid hari ini cukup aja kah itu. Asal masjid terbayari kah itu. SPP kayak apa gitu kayak kada tahu bang lah. Cuma ini memang keistimewaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang keistimewaannya luar biasa. Dan yang paling aneh, ini aneh bang lah, ngalih bener cariannya di dunia. Beberapa riwayat tentang keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Yang salah satu riwayatnya itu menceritakan tentang bagaimana Siti Aisyah itu awalnya kayak mengkritik Nabi gara-gara Nabi Muhammad memuji Siti Khadijah. Nah, dan Siti Aisyah ditagur Nabi. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Dialah yang menemani aku di masa-masa sulit. Di saat orang-orang tidak beriman, dia sudah beriman terlebih dahulu. Dia yang luar biasa berjuang. Tentang keistimewaan Siti Khadijah ini, tentang Siti Aisyah ditegur oleh Nabi, ini hadisnya diriwayatkan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Keistimewaan Siti Khadijah luar biasa. Karena beliau mementingkan ilmu daripada hati. Kada terbawa perasaan. Menuhin itu kada baper. Yang kita lah bilangnya baper, maunya sejahat beratan bang dah. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha ini keistimewaan sidin apa? Tazkiyah, rekomendasi dari Allah. Surat langsung Al-Quran memadahkan Siti Aisyah adalah perempuan yang suci, langsung dari langit. Rekomendasinya Aisyah radhiyallahu anha perempuan yang suci. Nah, setelah beliau berpisah dengan Siti Khadijah di bumi lah itu di dunia, lalu beliau menikah lagi dengan perempuan lain namanya Saudah binti Zam'ah. Saudah ini istri Sakran bin Amr, cuma meninggal dan Nabi meminangnya itu. Dan ini memang saran atas
Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi ini kan waktu meninggal anak Sidin masih ada lagi yang maha kadakwah Sidin dakwah ke situ menggaduh anak siapa. Nah lalu disarankan untuk menikah lagi, makanya beliau menikah kepada Saudah dan menikah juga dengan Siti Aisyah. Cuma waktu itu Siti Aisyah masih muda, jadi menikahnya di Mekah baru berkumpul di Madinah itu. Ada beberapa hal yang itu merupakan kunci keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci keberhasilannya. Kunci keberhasilan kenapa jadi dakwah Nabi ini bisa bertahan, karena memang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya hari akhir, percaya dunia hanya sementara, padahal akhiratu khairu wa abqa. Mereka sangat meyakini itu akhirat itu lebih kekal dan lebih baik dan lebih kekal. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, qiyadah tahwi ilaiha al-afidah. Manajerial yang Nabi lakukan itu membuat orang-orang yang masuk Islam itu merasa perjuangan ini luar biasa. Rasulullah lah bilanya waktu mulai semalam membangun musola tuh, nah kada yakin tuh bangun masjid pasti kalau ngurusi musola semalam nah. Lo sebenarnya semennya kada tergerak-gerak, pondasinya kada tergerak-gerak sama berbulan. Misalnya kada yakin masjid tuh betarus, masjidnya ada betarus, pas sampai musola semalam terasa orangnya tapi ada pulang, mic-nya bahan kada bunyi pulang, bukan mic-nya rusak ada bunyinya kan ada. Sampai saat itu nah orang kadeda lah masih musola halus pulang, dan ini pindah kadeda habarnya mana nih kawalan nih kayak ini jan, perjuangan itu sudah hilang dah. Nah yang dilakukan Nabi ini membuat orang-orang yang masuk Islam itu percaya gerakan ini, masuk Islam ini bersama Rasulullah ini pasti akan ada sesuatu nanti, itu percaya. Qiyadah tahwi ilaihi al-afidah, hati mereka itu tertaut dengan Nabi dan yakin ini ada sesuatu nanti. Hari di mana Masjid Al-Fat khutbah pertama kali malam Jumat itu sudah jauh-jauh hari sudah karena akan ada khutbah pertama, karena ada Jumat pertama. Karena yakin itu terjadi, jadi uyuh betah malaman memikirkan cak belum kah ini, jalan masih licak lagi. Karena Bapak, karena yang dituju itu nah, golnya itu nah ada. Sahabat ketika bersama Rasulullah SAW mereka tahu apa yang Nabi sampaikan, Nabi mengajak kemana, tahu itu. Sehingga hati mereka itu sudah merasa saling berkaitan. Itulah sebuah kelompok golongan. Pianlah pengurus masjid, amun becakot, iya toh, ngalih benar. Seikong mengundang ustad. Siku ngundang ustad juga, ya terdabel ustadnya. Bingung ustadnya kayak apa nih, kami berdua berbagi kah nih. Ini kan disebutin banyak. Bila jamaah masjid becakot, pengurusnya becakot, kada lawas, ada tuh masjid paras itu pulang. Itu. Bilanya pengurus sekolah becakot, kada lawas, paras itu ada sekolahan. Ya itu, kada tahu lah. Nah, perjuangan Rasulullah SAW ini menyatukan itu semua, jangan sampai terpisah. Dalam sejarah umat Islam sama itu. Ketika kerajaan itu pecah, ada kerajaan sampingnya. Pertama kali itu terjadi waktu apa? Waktu dinasti Abbasiyah. Abbasiyah berdiri, Umayyah II juga berdiri. Kan Umayyah itu runtuh setelah dikalahkan Abbasiyah. Umayyah itu, dinasti Umayyah runtuh setelah dikalahkan oleh dinasti Abbasiyah. Tetapi yang tersisa tadi ngarannya Abdurrahman Ad-Dakhil pergi ke Andalusia dan meneruskan dinasti Umayyah II bersaing. Nah, perjuangan Rasulullah SAW ini menautkan semua tuh. Jadi sama satu suara, sama berjuang untuk li'la'i kalimatillah. Nah, dalam suatu ketika nih ijtama satu nafarin min Quraisyin wa kana
qad istama kullu wahidin minhum ila al-Qur'ani sarran an sahibaihi thumma kashafa sirruhum fasa'ala haduhum Abu Jahal wa kana min ulaika as-salasah ma yuqa fi ma sami'ta min Muhammad qala madza sami'ta. Jadi ada sebuah kejadian yang ini mungkin menyupani tapi itu bujuran. Para pembesar Quraisy ini penasaran juga Al-Qur'annya kayak apa kira. Cuma kada mendengarkan langsung. Nah, dalam suatu kejadian Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy yang lain bertiga mendengarkan bunyi Al-Qur'an, mendengarkan orang membaca Al-Qur'an tetapi secara sembunyi-sembunyi. Abu Jahal ini supan juga mendengarkan Al-Qur'an. Karena ketahuan, maka Abu Jahal yang gencar benar. Jangan ada yang mendengarkan Al-Qur'an, kayaknya terpengaruh. Nah, Abu Jahal itu terus. Tapi Abu Jahal ini kan ada juga rasa penasaran, kayak biar Al-Qur'an nih. Lalu mendengarkan sembunyi-sembunyi. Nah, sana Abu Jahal ada juga pembesar Quraisy yang gencar, jangan mendengarkan Al-Qur'an, tutup telinga. Sekali nang bertiga nang behimat menangati ini pas bertamu sama-sama. Ya kayak ibarat tuh jangan nonton bioskop lah jar. Sekalinya bihigan duduk di bioskop sama-sama. Abu Jahal kayak itu supan bener Abu Jahal kayak ngapain kamu kesini Abu Jahal? Kebenaran Al-Qur'an jola Abu Jahal kode aja. Aku hendak tahu salahnya bener lalu kayak itu udah. Supan bener karena memang Al-Qur'an ini bukan bahasa manusia. Kita aja yang karena kita tahu bahasa Arab mendengarkan Al-Qur'an itu nah luar biasa. Kadida munyak sembahyang situ kenapa? Al-Fatihah harus dari imamnya jar. Oh kada kuliah ho aja jar. Kada mulai munyak. Pian kada usah ngalih-ngalih lah lagu mana aja yang sampai hari ini bertahan. Hitsnya tuh paling sebulan udahnya munyak ada lagi. Al-Qur'an mulai bahari kada ada munyak-munyaknya. Kada ada munyak-munyaknya. Itu memang dasar mukjiz dari Allah tentang Al-Qur'an. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu tahu ini bukan bikinan Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Itu jelas benar sudah. Jadi rahasia Allah, Nabi Muhammad tidak bisa menulis, tidak bisa membaca supaya tidak ada dugaan itu tulisan Nabi Muhammad. Ada rahasia Allah. Itu. Nah, lalu yang ketiga yang membuat dakwah Nabi ini berhasil itu adalah al-asy'uru bil mas'uliyah. Asy'uru bil mas'uliyah ini adalah merasa tanggung jawab. Jadi Nabi Muhammad ketika mentarbiyah para sahabat, ketika mengajak para sahabat, mengajarkan ke para sahabat itu bukan hanya sekedar memberikan ilmu, memberikan pemahaman tentang Islam, bukan hanya itu. Tetapi Nabi Muhammad ini menyiapkan sebuah generasi yang siap menyongsong masa depan, yang siap menyebarkan ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Itu yang Nabi siapkan. Amun pian maajar lawan murid sekadar inya paham, itu akan berbeda dengan ketika kita mengajarkan murid yang sudah kita siapkan untuk dia terjun di masyarakat. Itu akan berbeda. Melajari orang sekadar bisa dan melajari orang supaya inya melajari orang lagi. Nah, itu lain. Ada training biasa, ada training of trainer. Itu beda. Nabi Muhammad itu menyiapkan para pejuang-pejuang yang siap nanti menyebarkan Islam masa selanjutnya. Jadi para sahabat ini ketika masuk Islam, mereka itu sudah siap untuk mengajak lagi. Jadi ketika Mus'ab bin Umair itu disuruh Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada penduduk Yathrib, sudah siap. Ada yang sahutan Mus'ab nih, nah ulun serasa siap lagi, nah ilmu belum cukup lagi. Memang sudah siap. Jadi sahabat itu sudah siap. Ya Nabi, ini kesini sudah siap. Ilmunya sudah cukup untuk mengajak. Ja'far bin Abu Thalib itu kan ke Habsyah. Kada mengira akan terjadi dialog yang menentukan nasib mereka. Apa dialognya? Kan Amr bin As tuh pintar juga. Jar Amr bin As rajin aja sih, coba tahu nih. Ja'far tahu nih. Ini menyembah apa lawan Nabi Isa. Nah, seandainya
seandainya Ja'far bin Abi Thalib ini tidak pintar-pintar mengolah kata, ilmunya tidak cukup, salah-salah bisa dieksekusi di Habisyah situ. Tapi memang sahabat itu sudah siap dah. Levelnya itu seperti itu. Nah, ini asy'ur bil mas'uliyah karena mereka individu-individu itu sudah siap. Ini tanggung jawabnya ini tanggung jawabnya ini. Bahkan kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, walaupun waktu masuk Islam umur masih 10 tahun, tapi beliau memainkan peran di usia yang seperti itu. Puncaknya peran beliau itu waktu Nabi hijrah menggantikan Nabi di tempat tidur. Itu luar biasa ancaman nyawanya. Salah timpas, karena timpas Sayyidina Ali. Tapi apa? Tapi bisa memainkan peran. Asma binti Abu Bakar itu apa? Membawakan makanan. Tahu tanggung jawabnya membawakan makanan. Ini bahaya benar padahal membawakan makanan. Jangan bahari ada GoFood, pakai GoFood aja. Ada menyampaikan makanan. Tapi bisa memainkan peran. Anas bin Malik itu kan waktu Nabi sampai ke Madinah, ya umurnya sekitar 10 tahunan. Tetapi ibunda beliau Ummu Sulaim bisa melihat peluang itu. Nabi, ini anak ulun umur 10 tahun, terserah pian aja. Pokoknya kau aja disuruh-suruh. Cuma disuruh mangkat semen jelas pang ada kawalah. Cuma yang untuk anak-anak kecil lah yang cocok. Ini biar kau aja Nabi ya. Ada memainkan peran itu. Nah, asy'uru bil mas'uliyah, sahabat itu merasa ada memiliki tanggung jawab. Makanya dalam sebuah riwayat itu disebutkan Abu Dzar itu minta tanggung jawab juga, kayak anak bisi andil terhadap dakwah ini. Nabi, tolong berikan amanah. Ujar Nabi, anta dhaif, kamu itu lemah. Lemah di sini bukan lemah dalam artian kedabiman atau ada. Abu Dzar ini orangnya anti dunia. Ada kisah tanah di sini harganya berapa, seborongan kayak apa, ada akhirat harus sidina akhirat harus. Bila jadi pimpinan standarnya ya lo ngalih lalu. Misalnya sidin pimpinan perusahaan, bos kita gajian, gajian apa gajian di dunia sumat ya, sabar aja gajian. Ini orangnya akhirat benar. Di Nabi ini kan awan nih mau urusin dunia. Nah makanya ujar Nabi apa, anta dhaif. Di antara para sahabat itu yang jelas-jelas Nabi kadang menjulungi amanah. Yang lain orang munafik lah. Kalau orang munafik jelas kadang Nabi julungi. Orang munafik itu jelas kadang Nabi julungi sudah. Amanah jelas kadang. Cuma kalau yang beriman memang as-sabiqunal awwalun, memang yang luar biasa. Tapi karena faktor lain itu Abu Dzar. Ujar Nabi ini kadang kawan ya, karena orangnya akhirat benar. Abu Dzar ini yang di Masjidil Haram itu jelas-jelas membaca ayat menerangkan tentang keimanan. Kada takutan sidin dipukuli. Kada tahu di dunia kan yang iman akhirat nah itu aja. Ini mas'uliyahnya, tanggung jawabnya kada awa berarti. Nawa nih. Berarti kita juga sama. Bila ada orang yang sembahyangnya mengaji aja kayaknya kada cocok banget nih jadi mengikuti koordinasi. Bisa kada tahara gue itu nah. WA kada baca, HP kada terjapai nah. Dilihat-lihat juga. Lalu yang keempat, al-imanu bil akhirah, beriman kepada akhirat. Beriman kepada akhirat itu artinya mereka tahu di dunia ini sementara. Faqanu yaqduna hayatahum bainal khaufi war raja yarjuna rahmata rabbihim wa yakhafuna azaba. Mereka tahu ini sementara dan mereka menjalani hidup ini di antara rasa ketakutan, tapi juga mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu yang keempat. Lalu yang kelima yang membuat mereka semangat tetap dalam menjalani dakwah, menjalani kehidupan yang serba sulit ini apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an juga membuat mereka jadi kuat. Salah satu ayat itu yang menjelaskan kondisi mereka. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian mengira ujar Allah Ta'ala an tadkhulul jannah, masuk surga itu kada diuji sama sekali, kada ada apa-apanya. Masuk surga lempeng aja, lurus aja kayak jalan tol. Ada lubak-lubaknya, ada belok-beloknya.
Jar Allah Ta'ala memadahi sahabatnya. Sahabat ini kan dari surga. Jar Allah Ta'ala, apakah kalian mengira masuk surga tuh nyaman-nyaman aja lurus-lurus aja? Hadir yang lainnya. Masa muda foya-foya, tua masuk surga, ada itu pasti belok-belok. Am hasibtum. Nah, masalul ladzina khalau min qablikum, sebagaimana sudah menimpa orang-orang terdahulu, masathumul ba'sa wad-dharra, mereka mendapatkan ujian, siksaan, tantangan dalam menjaga merawat keimanan mereka itu. Wazulzilu, zulzilu ini gempa pengelas secara arti, hatta yaqular rasul walladzina amanu mahu mata nasrullah, sampai-sampai kada tahan lagi itu, sampai-sampai siksaannya luar biasa ini berat benar, sampai bertanya kepada nabi atau rasul saat itu, mata nasrullah, apabila Allah ini menolongi kita nah, masa benar nah, mata nasrullah. Tapi apa? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Sama ujar Allah Ta'ala, umat-umat terdahulu pun merasakan ya siksaan macam-macam. Belum bisa lah ya. 3 menit lagi. Nah, lalu yang keenam, ini yang terakhir. Kenapa jadi kaum muslimin itu bisa bertahan? Al-bisyaratu bin najah, kabar gembira akan berhasil. Jadi Al-Quran itu sudah memberikan harapan-harapan, mimpi-mimpi, nanti akan seperti ini, sehingga mereka akan semangat. Nabi pun memberikan para sahabat mimpi-mimpi, makanya Nabi seorang yang visioner, itu merupakan pemberian semangat kepada para sahabat. Ada beberapa ayat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun, nanti kalian akan menang. Batu pulang, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasanah, nanti akan kami beri kabar mereka di dunia hasanah, akan ada kebaikan. Wala ajrul akhirati akbar, dan pahala di akhirat itu lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Nah, wa yauma idzi yafrahul mu'minun binasrillah, ini di surah Ar-Rum. Banyak, ini sebagian ya, cuma banyak ayat-ayat yang menjelaskan nanti kemenangan akan diraih oleh kaum muslimin. Berdasarkan informasi tadi, para sahabat jadi semangat. Biar saja hari ini menjalani kehidupan yang sulit, pasti akan ada kemenangan, dan mereka percaya dan meyakini itu. Nah, makanya ketika Rasulullah SAW waktu berdiskusi dengan Utbah bin Rabi'ah, dan Utbah itu menawarkan beberapa hal yang berhubungan dengan dunia, harta, pangkat, tahta lah, macam-macam, itu ditolak oleh Nabi. Karena apa? Tawaran dari Allah atau info dari Allah, informasi dari Allah yang akan terjadi itu lebih menjanjikan daripada yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah. Nah, dalam satu riwayat juga disebutkan Khabab bin Al-Arid ini datang ke Nabi. Nabinya, kita nih sakit benar lah, hendak sebayang ngalih bahasanya, dakwah kita selalu ditekan. Pian berdoa aja ala tad Allah, coba pian bang berdoa Allah supaya kita ini tertolong nah kayak apa Nabi nah. Uyuh benar. Lalu apa kata Nabi? Laqad kana man qablakum la yamshutu bi misyatil hadid ma duna idhamihi min lahmin wa asabin ma yasifu dzalika an dini. Orang-orang dahulu itu sampai dapat siksa yang luar biasa itu, tapi mereka tidak berpaling dari agamanya. Wala yatamannallahu hadzal amr hatta yasir raqib min sanai ila hadzal maut ma yakhafu illallah. Jadi memang Nabi menceritakan umat-umat dahulu itu sama menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dalam apa? Menjaga keimanan. Jadi ada sahabat utakon meminta kepada Nabi, Nabi tolong doakan Allah, langsung aja kita menang. Ada aja Nabi. Sama umat-umat terdahulu juga menghadapi perjuangan yang luar biasa.
selanjutnya nanti bagaimana dakwah Rasulullah SAW, dakwatul Islam kharija Makkah. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.